Perkenalkan saya Mega sebagai coach. Saya Anissa sebagai manajer SDM. Saya Diva sebagai coach. Kami akan menampilkan coaching tentang adaptasi lingkungan kerja baru. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Anissa selaku manajer SDM di perusahaan ini, Bu. Oke, halo Mbak Nisa. Perkenalkan saya Mega. Saya seorang psikolog, praktisinya di bidang psikologi industri. Saya juga sudah sering sekali berpengalaman terkait dengan coaching dan juga segala macamnya gitu di bidang industri. Iya, betul Bu. Saya tahu Ibu juga dari sosial media yang cukup ramai gitu, Bu. Nah, kebetulan saat ini perusahaan kami itu sedang menerima karyawan baru. Nah, setelah kita lakukan evaluasi, terlihatlah muncul ada beberapa permasalahan yang mana karyawan baru kita itu kurang dalam beradaptasi di lingkungan kerja yang baru ini. Nah, dari situlah kita mikir ya untuk bagaimana caranya dapat memfasilitasi karyawan baru ini biar dapat nih adaptasi yang baik di lingkungan kerja yang baru, terus bisa berproduktivitas di lingkungan yang baru, sama biar dia bisa kerja sama tim yang baik gitu di perusahaan ini. Iya, memang penting banget ya untuk beradaptasi lingkungan ini, terutama bagi karyawan baru. Sebelumnya saya udah dapat sih dari yang udah dikirimkan dari Email ya? Iya betul, dari SDM itu sendiri saya udah dapat. Di situ saya sudah dipaparkan ya apa aja permasalahannya, kemudian juga apa aja materi-materi yang perlu untuk disampaikan begitu. Cuma memang untuk pelaksanaannya memang akan dilaksanakan tanggal 9 besok ya? Iya, betul. Oke, baik. Terus untuk jumlah pesertanya memang ada 2 orang ya, Mbak? Iya, betul. Jumlahnya ada 2 di situ. Terlihat ya karena cuma 2, mungkin mereka merasa terlalu berat dan belum bisa beradaptasi yang baik gitu di lingkungan kerja yang baru. Jadi kita pengenlah memberikan yang terbaik untuk karyawan kita gitu. Oke, untuk materi-materi dan segala macamnya, insya Allah saya sudah siapkan semuanya karena memang bidangnya memang di bidang psikologi industri ya. Jadi saya memang udah sering juga nih untuk mengisi coaching di berbagai perusahaan juga. Gitu. Iya. Berarti nanti untuk tanggal 9 apapun yang dibutuhkan Ibu bisa langsung hubungin pihak perusahaan aja ya Bu ya. Nanti kita eksekusi sebaik dan seefektif mungkin. Iya, oke. Nanti saya berarti hubungi via CP yang kemarin aja yang dari betul, langsung aja. Iya. Oh ya, oke, baik. Bisa ketemu besok lagi ya Bu ya? Iya, bisa. Terima kasih banyak. atas kerjasamanya. Selamat pagi. Ya, Mbak di sini seperti yang kita bicarakan sebelumnya, yakni hari ini adalah agenda coaching dari ahlinya langsung yakni Bu Mega, yang mana harapannya nanti Mbak di sini selaku karyawan baru bisa mendapatkan ilmu langsung dari Bu Mega, yang mana kalian harapannya bisa beradaptasi dengan baik, bisa bekerja sama dalam tim di perusahaan yang baru ini. Semoga hadirnya Bu Mega di sini, pelatihan coaching ini bisa membantu kalian sebagai karyawan baru di perusahaan yang baru ini. Gitu ya? Bisa? Semoga kalian bisa mengikutinya dengan baik. Mungkin untuk itu saja ya Bu Mega ya, karena saya ada rapat hari ini. Oke, bisa langsung. Terima kasih ya Bu Mega. Terima kasih ya. Saya tinggal dulu ya. Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Oke, masih semangat nggak untuk kita acara hari ini? Masih semangat nggak? Oh, semangat. Oke, baik. Jadi saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu pada teman-teman yang sudah hadir di sini di acara coaching adaptasi lingkungan kerja baru. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Manajer tadi ya, bahwasannya di perusahaan ini ada karyawan baru yang memang menghadapi kesulitan nih untuk beradaptasi di lingkungan baru gitu ya. Nah, dari sini nanti harapannya teman-teman bisa lebih siap nih untuk beradaptasi di lingkungan perusahaan yang baru. Oke, nah apa aja sih agenda kita hari ini? Next. Oke, agenda kita hari ini yang pertama yaitu kita akan mengenal model GROW. Jadi GROW itu apa sih? G-nya itu adalah goals, di mana teman-teman nanti akan diajarkan bagaimana untuk menetapkan tujuan dalam perusahaan ini. Kemudian yang kedua itu ada R yaitu reality, di mana kita bisa mengeksplorasi nih kondisi atau hambatan-hambatan yang teman-teman hadapi sekarang itu
Dan yang terakhir yaitu ada W, yaitu will, di mana itu akan ada rencana aksi dan juga komitmen yang bisa sama-sama kita sepakati bersama gitu, yang mana nanti outputnya adalah teman-teman bisa nanti actionnya itu beradaptasi di lingkungan kerja yang sekarang ini. Oke. Nah, ini tadi sudah banyak lebar mengucapkan agenda kita hari ini dan belum kenalan. Jadi perkenalkan, saya Mega. Di sini saya adalah seorang praktisi psikolog khususnya di bidang psikologi industri dan organisasi. Sebelumnya saya juga sudah banyak mengisi coaching-coaching di perusahaan-perusahaan lain. Jadi saya sudah ibaratnya ini kayak udah bidang saya banget gitu ya untuk kegiatan ini kayak gitu. Oke, next. Nah, jadi tujuan coaching kita hari ini tuh apa sih? Yang pertama yaitu tentunya untuk memahami nilai dan juga budaya dari perusahaan ya. Jadi nilai budaya perusahaan ini kan lumayan penting ya dan krusial. Jadi kita akan memahami itu. Terus yang kedua yaitu meningkatkan keterampilan dan juga komunikasi. Nah, bagaimana teman-teman untuk bisa dilatih untuk bisa public speakingnya ya. Terus yang terakhir itu mengembangkan strategi integrasi sosial dan juga profesional. Jadi bagaimana teman-teman nih di perusahaan yang sekarang ini bisa juga profesional gitu, sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Oke. Nah, jadi sebelum itu kita akan sedikit dulu nih. Mungkin tadi saya udah kenalan, nama saya Mega. Mungkin dari Mbak yang jilbab hitam ini namanya siapa Mbak? Iya. Oh, namanya Via. Mungkin boleh terus Mbak Via ini dari mana Mbak asalnya? Saya perkenalkan, saya Via. Mm-hmm. Saya dari Sumatera Barat, saya dari Oke. Kota Padang. Oh, jauh banget ya. Oke. Iya. Jadi sekarang bagiannya di bagian mana Mbak sekarang untuk perusahaannya? Kalau saya ada di divisi pemasaran. Oke, divisi pemasaran. Oke. Alasan Mbak untuk di perusahaan ini apa Mbak mendaftar di perusahaan ini? Alasan saya daftar di perusahaan ini karena memang perusahaannya terkenal akan kualitas output dari apa yang dihasilkan oleh perusahaan, produk-produknya. Oke. Gitu. Oke, baik. Jadi itu yang buat Mbak Via kita setuju melamar kita di pekerjaan Iya. untuk saat ini. Oke, berarti tepuk tangan dulu mungkin. Oke, mungkin langsung di Mbak sebelahnya mungkin yang pakai jilbab keren gimana? Oke, perkenalkan nama saya Diva, asal saya dari NDB, tepatnya Kota Mataram. Saya dari divisi media sosial, teman-teman. Alasannya hari ini karena memang saya sangat minat dengan katanya lingkungan kerjanya yang baik, terus gajinya lumayan juga ternyata katanya gitu. Ya banyak gengsi kan kerja di sini, jadi sistem kerja itu lebih fleksibel menurut saya lihat seperti itu sih. Oke, baik. Nah, jadi ini dari Mbak Via dan Mbak Diva ya. Mungkin bisa dikenalan dulu mungkin biar sama-sama akrab gitu ya. Oke. Nah, jadi alasan dari Mbak sekarang itu salah satu alasan yang kuat juga ya untuk menguatkan alasan Mbak di sini datang di perusahaan gitu. Nah, sebelum kita lanjut mungkin kita bisa sedikit singkat dulu mungkin ya teman-teman ya. Jadi di sini kita akan tepuk semangat. Mungkin Mbak sekarang tahu nggak tepuk semangat sebelumnya? Enggak. Boleh dijawabin? Oh iya boleh, nanti saya akan jelaskan ya. Jadi kalau saya bilang tepuk semangat, semangat, begitu. Oke, mungkin kita bisa coba bareng-bareng ya, dan lebih semangat lah untuk coaching hari ini. Yuk, tepuk semangat, semangat, semangat. Oke, teman-teman sendiri dulu. Oke, baik sekarang udah kenal satu sama lain, jadi kita udah tepuk semangat juga ya tadi ya. Oke, baik kita bisa kenal sama lain ya, dan juga udah experience juga. Jadi ini kita akan lanjut ke materi yang memang penting untuk kita hari ini. Oke, jadi sudah singgung di awal tadi, kita akan pengantar itu tentang grow. Jadi grow ini adalah salah satu metode di mana untuk pemetaan terkait dengan coaching. Jadi G itu adalah goals, di mana nanti kita akan menentukan tujuan, alur dari penyelesaian permasalahan yang kita akan sama-sama buat juga ya. Terus ada R, yaitu memahami kondisi saat ini. Jadi kita akan sama-sama memetakan tantangan yang dihadapi itu seperti apa gitu. Jadi di sini teman-teman nanti akan lebih jujur sama diri sendiri gitu ya, apa aja hambatan dan juga tantangan yang sedang dihadapi. Terus selanjutnya yaitu option atau O, di mana di sini kita akan
mengeksplorasi gitu ya, strategi-strategi atau alternatif penyelesaian dari permasalahan yang teman-teman hadapi. Terus ada W yaitu will, dimana kita di sini membuat komitmen dan rencana aksi yang nyata. Jadi nggak cuma hanya sebatas menulis atau rencana angan-angan aja ya, tapi kita akan actionnya itu seperti apa gitu. Nah, ini tujuannya itu tentu untuk membantu teman-teman atau ini bergerak dalam kondisi sekarang menuju tujuan yang diinginkan secara terstruktur begitu. Nah, yang pertama yaitu goal. Di sini tahapan menetapkan tujuan adaptasi yang spesifik, realistis dan dapat diukur. Nah, pertanyaannya, di sini saya akan ada bagikan kertas dan juga pulpen. Jadi teman-teman nanti bisa mengisi ya. Apa saja sih tujuan atau goals yang teman-teman capai di perusahaan ini? Oke, baik. Jadi yang pertama yaitu penentuan tujuannya. Di mana di sini kita akan tujuan yang spesifik dan realistis dan serta dapat diukur. Jadi di sini teman-teman silakan untuk menuliskan ya di kertas yang sudah dibagikan tadi, apa sih tujuan yang ingin Mbak sekalian capai di sesi ini. Terus bagaimana bentuk adaptasi yang ideal menurut Mbak? Boleh ditulis adaptasi yang ideal menurut Mbak sekalian itu apa? Oke, mungkin dari Mbak Fia bisa coba untuk menyampaikan ya tadi apa aja sih tujuan yang ingin Mbak capai di sesi ini serta adaptasi yang ideal itu menurut Mbak Fia seperti apa? Oke, kalau untuk apa yang ingin saya capai dari sesi ini, saya saya tuh tahu cara beradaptasi yang benar itu bagaimana, apalagi kalau saya di divisi pemasaran yang pasti nanti bakalan banyak ketemu orang dan berada dalam situasi yang kayaknya nggak akan saya duga gitu. Kemudian bagaimana bentuk adaptasi yang ideal bagi saya? Idealnya itu mampu bekerja dengan siapapun dan situasi apapun, karena kita kedepannya kita nggak tahu nanti kondisi dan situasi seperti apa yang akan kita hadapi. Oke, dari jawaban yang luar biasa ya Mbak Pia ya. Oke, pertama mungkin bisa banget Mbak Pia. Oke, baik. Nah tadi kita udah pertama itu G dulu ya, yaitu goal. Sekarang kita lanjut ke R yaitu reality. Dimana ini adalah tahap untuk mengidentifikasi kondisi saat ini atau tantangan yang dihadapi Mbak sekarang itu apa sih gitu ya. Jadi sini ada dua pertanyaan juga. Yang pertama itu adalah apa yang membuat Mbak sekalian ini sulit untuk beradaptasi? Mungkin karena lingkungan kerjanya yang kurang mendukung atau mungkin kurang dapat support dari atasan atau teman serta kerja tim gitu. Nah itu bisa Mbak tulis ya apa sih alasannya. Terus yang kedua yaitu langkah apa yang sudah Mbak coba. Jadi kan selama masuk nih di perusahaan ini tentu ada proses training dulu ya begitu ya. Nah apa sih yang sudah Mbak sekalian coba gitu. Harapannya nanti kita semua bisa tahu gitu sebelumnya rencana atau tantangan yang dihadapi itu seperti apa dan sudah melakukan apa saja. Oke, silakan tulis dulu. Oke, next selanjutnya yaitu O yaitu option. Nah di sini kita akan menentukan pilihan strategi atau alternatif solusi yang bisa kita selesaikan ya untuk mengatasi hambatan-hambatan tadi. Jadi di sini Mbak bisa menuliskan apa saja sih pilihan yang bisa Mbak ambil untuk mulai beradaptasi, mungkin dengan mulai untuk mengajak lawan bicara, kemudian juga mungkin ikut ngopi bareng kayak gitu-gitu. Nah ini bisa ditulis juga ya langkah-langkahnya, strategi yang bakal dipilih. Terus yang kedua yaitu siapa yang bisa mendukung kamu. Nah di sini mungkin Mbak sekarang mungkin ada istilah bestie gitu ya mungkin ya di lingkungan kerja sekarang. Nah itu mungkin bisa siapa yang akan Mbak sekalian ajak pertama kali begitu untuk bisa mendukung hambatan-hambatan Mbak tadi supaya bisa beradaptasi. Jadi di sini fokusnya adalah mengobservasi budaya dan belajar juga ya dari rekan kerja gitu. Mungkin dari pengalaman yang memang sudah lebih dulu gitu ya. Terus yang kedua itu meminta mentor informal. Jadi dengan bersama dengan bestie bisa tadi atau mungkin rekan kerja yang kita hormati itu bisa juga menjadi mentor internal. Terus selanjutnya yaitu mengikuti pelatihan komunikasi dan komunikasi. Nah, Mbak sekali ikut coaching ini juga itu merupakan salah satu bentuk ya, salah satu bentuk untuk mengatasi hambatan-hambatan Mbak tadi. Jadi Mbak sudah untuk mengambil langkah awal yang tepat gitu ya untuk mengikuti coaching hari ini. Oke, mungkin bisa ditulis untuk jawabannya. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu will. Jadi di sini
selain kita udah menuliskan tadi ya goalsnya apa, terus hambatannya apa, strategi pilihannya itu apa, kita lanjut ke yang terakhir ini yang nggak kalah penting juga, yaitu will, tahapan menentukan rencana aksi yang akan dilakukan beserta komitmennya. Jadi nggak cuma hanya tulis-menulis aja, tapi juga komitmen dan juga aksinya itu seperti apa. Jadi di sini Mbak bisa menuliskan satu langkah pertama yang akan Mbak semua ambil. Terus yang kedua yaitu kapan Mbak akan memulainya. Jadi fokus untuk menentukan kapan sih akan mulainya gitu. Jadi bisa menentukan aktivitas atau mungkin jadwal gitu ya, atau mungkin juga target-target pencapaian yang akan dicapai. Terus yang kedua juga menetapkan evaluasi progres, yang akan Mbak jalani. Mungkin bisa ditulis dulu. Oke, sepertinya sudah selesai untuk menulis ya. Tadi udah dijawab oleh Mbak Fia. Sekarang mungkin ke Mbak Diva nih. Bagaimana Mbak untuk action atau langkah nyata yang akan Mbak lakukan? Oke, mungkin kalau saya langkah pertamanya itu ikut makan siang bareng, karena biasanya di satu tim itu pada makan siang bareng gitu. Kemarin saya pernah diajak, cuman saya karena masih canggung jadi nggak ikut gitu. Mungkin terus kapan akan mulainya? Mungkin mulainya hari ini juga, karena ini kan masih pagi, nanti makan siang sekitar jam 12 gitu. Oke, baik. Jadi dari Mbak Diva udah menentukan langkah nyata tadi ya untuk pergi makan bareng gitu dengan teman-teman. Oke, luar biasa. Boleh tepuk tangan juga untuk Mbak Diva. Ya, luar biasa. Oke, baik. Tadi sudah sama-sama kita klasifikasikan gitu ya, apa saja dari G yaitu goals, terus R-nya itu reality, O-nya itu option, dan terakhir itu W-nya itu tadi will. Nah, sekarang kita akan melihat tadi ya bagaimana yang sudah Mbak sekalian tulis, kita akan mengimplementasikannya ke dalam aksi yang nyata begitu. Selanjutnya nanti kita akan sama-sama melihat ya, di sini ada bagaimana harapan itu teman-teman bisa produktif dari segi proyeknya, segala macamnya semuanya sudah lebih matang begitu ya. Oke, selanjutnya yaitu terkait dengan ini, nanti Mbak bisa menuliskan quality-nya seperti apa, terus lower precisnya seperti apa, gitu yaitu bisa di-listkan supaya Mbak lebih bisa mengenal diri sendiri. Nah, selanjutnya next terkait dengan take action. Jadi ini nggak kalah pentingnya. Jadi seperti yang udah Mbak tadi tuliskan ya, actionnya seperti apa. Jadi harapannya setelah ini silahkan untuk dikerjakan gitu. Jangan hanya menjadi rencana-rencana semata gitu. Karena di sini outputnya adalah Mbak sekalian bisa nanti beradaptasi dengan baik di lingkungan kerja yang baru ini gitu. Nah, tadi action 1, 2, dan seterusnya silakan untuk mulai diimplementasikan ya di kehidupan sehari-hari. Next. Oke, saat kita udah di akhir sesi coaching hari ini, jadi kesimpulannya adalah berproseslah. Apapun yang terjadi itu adalah bagian dari proses. Awalnya memang sulit mungkin, dan nggak ada yang sempurna juga, nggak ada yang langsung bisa juga gitu. Jadi teman-teman, apa yang teman-teman hadapi sekarang jangan menjadi jangan menjadi bumerang gitu, jangan merasa sedih diri gitu. Tapi ini menjadi langkah awal yang baik juga untuk teman-teman bisa nantinya beradaptasi dengan kerja yang baru gitu. Jadi mungkin itu saja dari saya yaitu Miga. Mungkin teman-teman kalau ada yang bertanya boleh banget kalau ada yang bertanya. Saya boleh. Oke, kalau dari saya pribadi untuk sesi coaching hari ini tuh sangat bermanfaat bagi saya sendiri, terutama untuk memetakan gitu kan bagaimana cara beradaptasi yang baik dengan teknik tadi grow tersebut seperti itu. Jadi saya bisa terbuka gitu harus bagaimana agar adaptasinya lebih baik ke depannya seperti itu. Oke, baik, luar biasa. Mungkin tepuk tangan untuk Mbak Diva ya tadi sudah disampaikan. Oke, terima kasih dengan penyampaian tadi yang disampaikan oleh Mbak Diva, itu juga menjadi penanda berakhirnya sesi coaching kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Mbak Fia dan juga Mbak Diva atas antusiasme yang sangat luar biasa, semangatnya yang luar biasa ya untuk bisa mengikuti sesi coaching hari ini tentang adaptasi lingkungan kerja baru. Nanti terkait dengan evaluasi ataupun hal-hal lainnya bisa disampaikan juga yang melalui SDM. Di sana nanti bisa juga untuk di-upgrade di sesi coaching selanjutnya begitu. Oke, saya Mega ucapkan terima kasih untuk coaching hari ini. Terima kasih. Selamat pagi.